والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Sehingga pada malam ini kita kembali berkumpul guna kita melaksanakan satu perintah Allah melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis semacam ini yang dikatakan sebagai majlis warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan curahan rahmat, barakah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan bacaan kita tafsir Jalalain dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa di situ? Quran 87. Walaqad ataina Musal kitab. Kata Allah, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu At-Taurah. Ya, Taurat kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran, dan suhuf-suhuf ya, pada Nabi Ibrahim dan para Nabi lainnya. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan kami iringi ya, dari sesudahnya itu dengan para rasul-rasul. Ai atba'nahum rasulan fi asari rasul, yaitu kami sertakan, kami ikuti mereka ya, dengan seorang rasul ya, fi asari rasul. Jadi habis rasul ada rasul lagi ya. Sehingga mustahil bagi mereka sebetulnya, ini Bani Israel ya, nah, setelah
masanya Nabi Isa itu agak lama tuh patrahnya. Sampai kebangkitan Nabi kita Muhammad SAW itu agak jauh. Namun kalau Bani Israel itu banyak Rasul itu. Sampai 124 Rasul. Orang Betawi bilang seketi dua laksa. Seketi dua laksa. 313 Rasul, 124 ribu Nabi, 124 ribu, banyak ya. Tapi anehnya mereka sering mendustai Rasul, bahkan membunuh Rasul. Jadi kalau Rasul aja dibunuh, apalagi Ustadz gitu. Ya, Rasulnya, Nabinya dibunuh, bagaimana? Ustadz. Ya habis Rasul. Tapi dari sekian Rasul itu 313 Rasul, 124 ribu Nabi, yang tampil sebagai pemenang paling unggul Nabi kita Muhammad SAW. Ada lain. Ya Syekh Bushairi di dalam syairnya itu Burdah ya, dia mengatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Ini Nabi kita. Faqan nabiyyin, Nabi Muhammad SAW itu faq. Kalau orang Arab bilang fuq, di atas, fuq ya. Kalau tahat di bawah, tahat bawah. Kalau fuq atas. Faqan Nabi, Nabi SAW mengungguli para nabi-nabi ya. Fi ilmin wa fi karamin. Faqan nabiyina fi ilmin wa fi khuluqin, yang mengungguli para nabi kita Muhammad SAW daripada para nabi-nabi yang lain, para rasul, dalam ilmunya ya, dan di dalam akhlaknya. Khuluq, udah ilmunya paling luas, akhlaknya paling luar biasa ya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karam. Para nabi dan rasul yang lain itu jangan nyamain, mendekati keilmuan dan kemuliaan Nabi SAW aja nggak sampai. Walam yudanuhu, mereka para rasul dan para nabi tidak bisa mendekati keilmuan, maksudnya menyamain, nggak bisa, nggak bakal bisa ya, dalam hal keilmuan Nabi dan dalam hal kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi yang pernah berjumpa dengan Allah selain Nabi Muhammad? Nabi Musa. Nabi Musa, karena permintaan daripada umatnya. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Gitu kan? Ya Musa, kami enggak bakal mau beriman kepadamu sebelum kami melihat Tuhan dengan nyata. Nah, ini karena ada rasa toma. Toma itu bukan yang buruk, keinginan yang kuat. Supaya orang umatnya ini beriman kepada Allah, yuk ikut melihat Allah, minta izin. Akhirnya kan nur itu, Nabi Musa disuruh lihat ke jabal, bukit, di situ turun nur Allah. Terus jatuh Nabi Musa, pingsan, fasaiga. Pingsan. Dan sebelum masuk ke lembah itu, Nabi Musa disuruh buka sendal. Mau ngelihat Allah disuruh buka sendal. Dan enggak bisa ngelihat zatnya Allah, baru secercah cahaya Allah yang Allah titipkan di bukit itu aja udah bisa membuat mereka pingsan, nggak sanggup. Dan Nabi kita Muhammad SAW langsung berjumpa dengan Allah, beribu-ribu hijab dihilangin, kecuali ada beberapa hijab yang ditinggalkan, udah langsung ya. Sehingga Jibril aja nggak mampu masuk.
Kata Jibril, ya Rasulullah sampai di sini deh, saya nggak sanggup nemenin lagi. Apakah tega seorang yang menemani dari awal berpisah di sini? Kalau saya paksa masuk, saya akan ciut katanya, seperti burung usfur, burung pipit. Nggak sanggup malaikat. Rasulullah yang diizinkan oleh Allah masuk, nggak pakai buka sendal lagi, nggak disuruh buka sendal, masuk aja. Makanya ada bercandaan ulama-ulama, sendal Nabi SAW lebih mulia dari malaikat Jibril, lebih hebat katanya. Kenapa? Ya Jibril nggak bisa masuk, ya sendalnya. Lalu ada jawaban begini, enggak, bukan begitu. Itu sendal tetap kalah kemuliaannya dengan malaikat, cuman yang pakai Rasulullah. Karena yang pakai Rasulullah jadi itu sendal ikut mulia. Ya. Sendal jepit, swallow. Misalnya nih, yang pakai guru kita. Ini ulama, habaib sepuh pakai sendal jepit. Udah tipis, masuk ke musola ar-Raudhah, kiri-kiri tuh sendal berebutan ya orang pegang tuh. Guru ini sendalnya nyari barokah. Nyari barokah. Ya. Jadi keberkahan tuh ada di khidmah namanya, ada di khidmah. Ya peduli sama orang besar, sama ulama, sama orang mulia, insya Allah kita jadi mulia. Siapa yang wali yang kita kenal tuh di Jawa Timur? Yang kenal tuh masih itunya Gus Baha apa deh? Ingat gak? Nah, Allah ya. Dia keluar, sendalnya hilang, lalu ada orang repot. Kiai, pakai sendal saya aja. Pakai sendal saya. Girangnya dia ngomong gini, ntar sendal ente yang dipulangin ke Mekah. Ntar saya pulangi sendal ente di Mekah. Ini orang miskin, nggak kepikiran waktu itu kalimat, kok pulangin di Mekah. Ternyata pulang ke rumah, ada orang nyari rumah, orang kaya nyari rumah. Kebetulan dia punya tetangga mau jual rumahnya, nggak sengaja. Wah, dia tetangga mau jual, dapat komisi setor haji. Jadi haji gara-gara dapat uang apa itu? Komisi. Dulu kan setor haji, hari ini setor, tahun itu berangkat. Oh sekarang, setor sekarang 15 tahun baru berangkat. Bagaimana yang nggak nyetor? Ya. Berangkat haji, ketemulah di sono Kiai Hamid Pasuruan. Pernah dengar namanya Kiai Hamid Pasuruan? Wali itu. Kata Kiai Hamid, nah ini anda pulangin sendal ente nih. Ini anda pulangin. Rupanya kalimat dia itu doa. Ada orang baik hati ngurusin dia, Kiai pakai sendal saya aja ini, yang lain nggak perhatian. Ini orang dia doain, ntar lo pergi haji, sendal lo gue pulangin di sono. Wali doanya mustajabah. Ya. Jadi sendal itu mah nggak ada harganya, tergantung yang pakai. Ya, yang pakai orang biasa biar sendalnya harga 2 juta ya, bodoh amat lo benahin sendiri gitu ya. Kalau kiai berebutan gitu ngamanin, nyari barokah. Fagan nabiyina fi ilmin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua para rasul itu mengambil keilmuan Nabi Muhammad SAW, ngambil mereka dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, berebutan ngambil keilmuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemuliaannya, akhlaknya diambil, bagaikan orang yang nyiduk air lautan dengan atau nadain air hujan yang deras. Para rasul. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Kembali ke masalah kita.
Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat. Apa makna bayyinat? Al-mu'jizat, mu'jizat. Ka'ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang mati. Masyhur. Masyhur. Jadi kalau ditanya apa mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang yang sudah mati. Ribuan tahun orang udah meninggal. Ya. Sambin Nuh pernah dibangkitin. Kan jauh tuh masa Nabi Adam, Idris, Nuh dibangkitin. Ya. Sambin Nuh. Karena mereka ingin membuktikan apakah Isa itu Rasul. Kalau memang benar, coba bangkitkan orang yang sudah meninggal ratusan abad yang lalu. Tunjuk kuburan Sambin Nuh. Dengan izin Allah, terbuka tuh kubur, bangkit Sambin Nuh. Ya. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Sampai gini hari masih terasa sakit. Sampai gini hari masih terasa sakit. Anak Nabi. Tapi kalau umat Nabi SAW, inilah karomah kebesaran pangkat Nabi Muhammad, sehingga umat Rasulullah itu nggak ngerasain yang namanya sakaratul maut. Kayak rambut keluar dari adonan roti. Kharaja ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Akan keluar ruh seorang mukmin dari jasadnya seperti rambut keluar dari adonan roti. Tapi mukmin yang bagaimana gitu? Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang menjalankan perintahnya Allah. Jaga sholat 5 waktu. Infak kalau ada duit. Kurban kalau ada fulus. Kan lagi-lagi kurban nih. Hah? Iya. Udah mikirin kita nih sekarang. Waduh, nyari duit. Oh, saya gajiannya ntar, kan bulan tanggal berapa ya puasa kita ya, Lebaran? Minggu ya? Ya, Minggu. Berarti puasa Arafah? Hah? Sabtu. Ya. Nggak apa-apa. Kita menghargai ulama-ulama yang ada di depan. Mereka sidang, isbat, memutuskan keputusan bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu jatuhnya hari Sabtu. Berarti Id Nahar hari Minggu. Ya. Makanya pertanyaan yang mendasar itu, puasa Arafah karena orang hukum apa karena tanggal 9? Puasa Arafah karena orang ukuf di Arafah atau karena tanggal 9? Hah? Kalau karena orang ukuf maka harus bareng. Tapi kalau tanggal 9 kan perbedaan waktu memang. Matla' tempat terbitnya matahari beda. Di sini jam 4, di sono mundur 4 jam. Ya, betul ya? Gitu. Oh, kalau mau sama di sono ukuf harus puasa Arafah. Ya udah silakan, enggak apa-apa. Tapi ternyata puasa Arafah 9 Arafah 9 Zulhijjah, berarti bukan karena ukuf tapi karena tanggal 9. Maka keputusannya tanggal 9 jatuh hari Sabtu bagi Indonesia. Ya udah kita puasa Arafah hari Sabtu. Walaupun di sono udah Lebaran. Emang perbedaan matla'nya enggak jadi masalah. Yang masalah ribut. Yang masalah puasa kagak, mbayang kagak, kurban kagak juga. Itu masalah. Tarwiyah kagak, Arafah kagak, Id tidur. Orang repot nyembeli, dia mah kagak. Ya, enggak mau ngeluarin duit buat beli hewan kurban, malah muter ke sono kemari nyari kupon. Ada gak yang begitu? Mana orangnya nih? Gak ada ya, gak ada atuh.
Nggak ada satu. Jadi kalau mukmin yang sejati, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika allazina yu'minun ayo dong ulaikal mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa ajrun karim. Itu orang mukmin yang sejati begitu. Kalau dengar nama Allah ada kerinduan di hatinya, bergetar hatinya. Ya. Dengar nama Allah ada rasa itu, pengen buru-buru ketemu Allah. Disebut nama Allah. Kalau didengarkan ayat Allah, wajilat qulubuhum. Ya. Dan seterusnya. Enggak ada di dalam sejarah kita belajar nih Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya ngidupin orang mati, enggak ada. Ada yang pernah dengar? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Ada yang mendengar pernah hidupin orang mati? Enggak. Matahari terbelah menjadi dua, ya. Pohon dari seberang dipanggil. Ya, apa lagi? Keluar air dari jari-jari tangannya itu. Air susu segelas yang didoakan Rasulullah. Wow, gak habis-habis diminum oleh sahabat. Ya. Hah? Bulan ya bulan. Berarti nggak tidur bagus. Korma, sahabat yang dikasih korma oleh Nabi Muhammad 5 korma itu nggak habis-habis. Dibuat perang. Ada terus. Udah makan 10 kali tuh korma tetap 5. Sehingga yang lain pada minta dikasih. Ya satu nggak habis-habis. Itu mukjizat. Yang paling besar tentu mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan Rasul pernah pengen mengikuti permintaan orang kafir Quraisy. Ketika mereka datang, ya Muhammad, kalau kau betul sebagai Rasul, jadikan bukit-bukit di Mekah ini emas. Bangkitkan nenek moyang kita, orang-orang yang tua kita yang sudah meninggal dunia itu, bangkitkan semuanya. Sehingga mereka bisa menunjukkan kau benar Rasul, berkata kau Rasul gitu. Yang ketiga, minta kepada Allah, malaikat turun, tuh malaikat ngomong, ente Rasul gitu. Kami bakal beriman kepadamu ya Muhammad. Nabi sembahyang 2 rakaat, minta sama Allah, kata Allah, jangan. Ente penuhin juga nggak bakalan diberiman. Allah lebih tahu. Bisa aja kalau Allah izinin bangkit semuanya, tapi Allah nggak izinkan. Nah jadilah permasalahan ini, Nabi nggak pernah ngidupin orang mati, Nabi Isa bisa hidupin orang mati. Ini orang-orang non muslim terkadang ngocol. Pernah ada di zaman dulu, di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani dia kan termasuk wali, Sultanul Aulia. Ya Abdul Qadir Jailani, Nabi kami, kata mereka Nasrani ini, Nabi kami bisa hidupin orang mati, Nabimu kagak. Hebatan Nabi kami, kata orang Nasrani. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani, merasa kalimat itu merendahkan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah cinta sama Rasulullah, gak boleh. Nabi dihina, dirinya boleh dihina. Tapi ketika Rasulullah dihina, sakit hatinya, marah. Masa Khomer dinamain Muhammad? Nah itu diem aja gimana? Holy Wing, bersuara gitu.
Enggak, homernya tetap homer. Cuman kan yang kurang ajar, siapa yang bernama Muhammad gratis minum, artinya melecehkan. Melecehkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Oh, itu kan nama Muhammad banyak, bukan hanya nama Nabi Muhammad, tapi digandengkan dengan Maria, berarti udah jelas tujuannya dua. Tujuannya melecehkan. Kenapa? Karena dua orang suci ini. Ya, barangkali kalau Maria doang nggak ada Muhammad, orang nggak pikirin. Barangkali namanya Muhammad doang nggak ada Maria, orang nggak pikirin. Tapi ketika Muhammad, Maria, yang punya nama Muhammad, yang punya Maria datang gratis minum, berarti kan memang sengaja melecehkan. Karena Maria, Maryam, ibu Nabi Allah Isa. Kita sebutnya Maryam kan ya? Itu wanita suci. Kalaupun berbeda pandangan sejarahnya sama kita, tapi kita meyakini Siti Maryam itu wanita suci, ibu daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Apalagi Nabi kita Muhammad. Salatlah Syekh Abdul Qadir Jailani 2 rakaat. Minta kekuatan kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk diberikan kekuatan bangkitin orang mati. Setelah dapat isyarat dari Allah, tunjuk kuburan mana yang kau kehendaki aku bangkitin. Tunjuk kuburan yang paling lama. Syekh Abdul Qadir Jailani tinggal ngomong, Abdullah, ya hamba Allah, bangkitlah kau dengan izin Allah. Bangkit. Kaget tuh Nasrani. Ini Abdul Qadir Jailani, salah satu umat Nabi Muhammad yang paling rendah, yang paling hina. Bisa ngebangkitin orang mati, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sombong boleh di situ untuk ngangkat Nabi Muhammad SAW. Gue aja yang hina ini, salah seorang umat Nabi Muhammad yang paling rendah, paling hina, bisa ngebangkitin orang mati, apalagi Nabi Muhammad, Nabi kami. Itu jadi bercandaan tuh. Sebagian daripada orang-orang Nasrani itu. Karena dia merasa bangga dengan mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam, ihya al-maut. Ya. Kalau kita kan kagak, apapun mukjizat Nabi Muhammad enggak jadi kesombongan buat kita. Buat jatuh-jatuhin Nabi yang lain kagak. Kala la nufarriqu baina hadim min rusul. Kita enggak bedain di antara para rasul-rasul semua, enggak. Sama kita sama. Mereka adalah utusan Allah yang wajib kita imani. Wa ibrahil akmah, ya, nyembuhin apa itu? Orang buta, amah, nyembuhin penyakit buta. Wal abros, belang, tinggal ambil apa itu? Tanah dipulung-pulung mana bisa, tempelin ke mata orang yang buta. Dengan izin Allah berganti itu tanah menjadi mata. Melek. Hebat. Mukjizat namanya. Mukjizat. Ya. Jadi kalau Nabi, Rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah. Kalau wali diberikan karomah namanya. Bukan mukjizat tapi karomah. Kalau orang mukmin maunah namanya. Maunah. Nah, ini 3. Orang kafir atau orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang maksiat, itu namanya istidraj. Nah, istilah-istilah itu perlu kita paham tuh. Kalau orang nggak sembahyang, nggak puasa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kenal agama deh, tapi kok diniup orang, atau orang jalan gitu, orang lumpuh. Bayang kagak apa? Itu bukan karomah, istidrat. Tapi kalau orang mukmin yang minimal dia pelihara sholat 5 waktu, baca Quran, ya.
taat kepada Allah sebaik-baik taat. Lalu datang orang sakit, minta diobatin, tiupin air gitu ya, baca bismillah, lalu sembuh. Itu namanya ma'unah. Namanya ma'unah. Kalau karomah lebih tinggi dari ma'unah. Mukjizat di atas karomah. Wa ayyadnahu gawwainahu, dan kami perkuat Nabi Isa itu biruhil qudus. Apa Roh Kudus? Malaikat. Malaikat Jibril. Jadi mereka bilang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, itu malaikat Jibril. Yang dimaksud oleh kita agama, dalam agama kita, keyakinan kita, Roh Kudus itu malaikat Jibril yang selalu mendampingi Nabi Isa jalan kemana aja. Mana aja Nabi Isa jalan, didampingin oleh malaikat Jibril. Ya, Ruhul Muqaddasah Jibril, yang disebut Jibril. Kenapa? Li taharatihi, karena sucinya malaikat Jibril. Yasiru ma'ahu haitsu sara. Malaikat Jibril selalu berjalan kemana saja Nabi Isa jalan, malaikat Jibril jalan. Maknanya ngedampingin. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, kami datangkan kepada Musa kitab, kami iringin lagi kepada Nabi Musa juga al-bayyinat, ya, bahkan ada Ruhul Kudus yang mendampingi Isa. Tapi lalu Allah bertanya, apa kullama ja'akum rasul, apakah setiap kali datang kepada kalian Rasul bima la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan kemauan kamu. Datang Rasul, tapi Rasul itu kalian anggap enggak sesuai dengan hawa nafsumu, enggak sesuai dengan keinginan kamu. Istakbartum, lalu kalian berlaku sombong, mendustai Rasul tersebut, bahkan membunuh Rasul itu. Nah, ini deh kalimat yang menjelaskan kepada kita bahwa di kalangan Bani Israel itu kalau udah nggak demen sama Rasulnya, ditolak, didustai, bahkan dibunuh. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa tuhibbu, yang kamu nggak suka, anfusukum minal haqq, tidak suka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul, lalu kamu istakbartum, takabbartum min itba'ihi, kau sombong daripada mengikutinya, maksudnya nggak mau ngikut. Itu kalimat istakbartum secara ilmu bahasa nahwu itu jawab ulama, itu jawabnya ulama itu. Fabariga minhum, maka sebahagian mereka kazzabtum, kalian dustai ka Isa. Isa didustai. Sehingga berbondong-bondong mereka itu berusaha membunuh Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang ceritanya udah jelas deh tuh. Masuk ke gua, muridnya yang khianat Yudas, yang ngadu kepada Kaisar Romawi, yang memang kejar-kejar Isa itu mau dibunuh. Nabi Isa diangkat, Yudas masuk duluan, keluar mukanya dirubah sama Allah. Dirubah sama Allah. Ya. Itu ayatnya udah ada tuh, jelas. Jadi Yudas itu dirubah, diserupai wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mirip wajah Nabi Isa, sehingga ditangkap lalu disalib. Nah, ini yang diyakini oleh mereka itu Isa. Pengorbanan. Kalau kita enggak, Isa udah diangkat. Nanti menjelang hari akhir dia turun. Ya, bersama Imam Mahdi diperangi yang namanya Dajjal. Ya, mau ngeliat gak? Hah? Jangan ya. Ini udah akhir zaman tuh. Oh, mau nyaksiin dong, jangan. Mau nyaksiin berarti itu umat termasuk orang akhir zaman. Itu fitnahnya luar biasa. Kanan sorga jadi neraka, beda aja. Kiri neraka gambarnya sorga, ayo dong pilih mana ya? Padahal ini sorga nih, tapi gambarnya neraka. Banyak orang tertipu, masuk mau milih ini, neraka.
Itu yang diperangin. Nah, khilaf dia tuh, Dajjal itu khilaf. Ada mengatakan udah ada sekarang, itu cuman simbol saja, simbol penamaan. Siapapun yang menentang setiap orang yang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala disebut Dajjal. Siapapun yang menunjukkan orang ke jalan Allah disebut Mahdi. Orang yang memberi petunjuk kepada hidayah, Mahdi. Ya. Tapi akhir zaman memang ada hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Isa nanti turun. Lalu Nabi Isa menjadi nabi? Enggak, tetap dia menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa menjadi umat. Enggak turun jadi nabi. Kalau diturun jadi nabi berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad. Enggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Karena nabi kita udah khataman nabiyyin, penutup. Artinya Nabi Isa diturunkan, dia menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad. Mana buktinya? Di dalam hadis jelaskan nanti ketika mau menegakkan salat, imam Nabi Isa disuruh jadi imam, dia mundur nggak mau. Ya. Dia malah jadi makmum, menunjukkan bahwa dia merupakan salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Wa fariqan taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh qataltum ka Zakaria wa Yahya. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Siapa yang digergaji? Ngumpet di pohon? Nabi Zakaria. Ya. Yang nunjukin iblis. Iblis tuh ya, orang di dalam pohon siapa yang tahu? Ngumpet dalam pohon. Kalau bukan iblis yang beritahu kepada orang-orang laknatullah yang ingin membunuh, mengejar Nabi Zakaria. Ya. Tuh di dalam godot aja godot keluar darah. Ternyata Nabi Allah Zakaria. Termasuk orang yang sabar. Karena ketika gergaji itu sampai di perut, dia sempat teriak, ah. Lalu Allah mengatakan, kau teriak, ah, ku cabut kau, ku corek kau dari daftar kenabian. Langsung sampai meninggal. Sabar. Gak enak kan dia. Nabi Allah Zakaria, bayangin aja, terbelah dua. Nabi Yahya begitu juga. Banyak para rasul yang masyhur ini dua. Padahal banyak para nabi dibunuh di zaman Nabi Bani Israel. Wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf wallahu a'lam bishawab. Andai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نمر وعليها وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله على محمد صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعظاك. حسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب